Jadi harus dipahami saat ini itu kita memasuki tahun politik. Sesuatu yang sebenarnya baik menjadi salah. Apalagi salah kemudian menjadi sangat tidak baik. Oke. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Ganjar ini kan sangat tergantung bagaimana tafsirannya. Kalau pakai mazhabnya Pak Fatul tentu ini tidak etis. Ini wilayah orang lain kok tiba-tiba bicara tentang aspirasi. Sementara Jawa Tengah itu juga persoalannya juga sama tentang air bersih dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau pakai mazhabnya Bung Bazara nggak ada soal kok. Itu teman lama dan mencoba untuk menjadi komunikator yang baik. Satu hal yang ingin saya katakan, sepanjang tidak ada masa kampanye dimulai, maka sepanjang itu juga tidak ada aturan yang sebenarnya dilanggar. Kampanye itu baru dimulai pada tanggal 27 November 2013 tahun ini sampai 10 Februari 2024. Maka sepanjang itu semua calon presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU dia harus ikut aturan main yang ada. Jadi yang dilakukan oleh Ganjar, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, entah itu keliling, entah itu dia datang ke masjid, entah dia itu berkunjung ke masyarakat, menyampaikan apapun informasi, itu bukan bagian dari kampanye politik. Ini hanya sebatas sosialisasi. Ini hanya sebatas perkenalan kepada publik. Perkenalan sebagai bakal calon presiden yang juga belum tentu akan ditetapkan oleh KPU. Kan begitu ceritanya. Jadi ketika dulu Pak Anies misalnya berkunjung ke Aceh, kemudian ada sholat di situ dikerumuni oleh publik, saya mengatakan itu bukan kampanye politik, itu biasa saja, nggak perlu dirocokin. Dan itu tidak bisa difatwa sebagai bentuk pelanggaran, menjadikan tempat ibadah sebagai kampanye politik. Sekarang nggak ada masa kampanye, Mas. KPU dan Bawaslu tidak punya kewenangan untuk mengatur orang-orang yang sedang jalan-jalan ini. Tidak ada kewenangan untuk mengatur atribut, billboard, baliho, dan kampanye dimanapun. Karena saat ini tidak memasuki masa kampanye. Beda ceritanya nanti ketika masuk tanggal 27 November. Itu masa kampanye di mana semua aturan main ada di dalamnya. Tak boleh kampanye di masjid, tak boleh kampanye di tempat ibadah, tidak boleh provokasi, tidak boleh hoax. Nah, yang kedua adalah soal etika ya. Etika ini kan semua orang punya etika. PKS punya etika, PDIP juga punya etika. Bagi Fatul ini nggak etis. Bagi Bung Basara ini etis, nggak ada persoalan, justru ini bagus. Bagi saya secara prinsip adalah, ini adalah tahun politik yang saya kira memang tidak bisa dihindarkan. Justru, kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, mestinya juga dilakukan oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Toh Anies diusung oleh PKS, Demokrat, dan Nasdem. Kalau Anies misalnya berkunjung ke salah satu wilayah, ada keluhan, telepon aja Gubernur, Bupati, dan Wali Kotanya. Bro, di sini ada kesulitan nih rakyat soal air bersih. Bro, angka kemiskinan dan pengangguran terjadi di tempat ini. Tolong atasi dan selesaikan. Begitupun ketika Prabowo Subianto berkunjung ke berbagai wilayah. Kalau di situ ada bupati, gubernur, dan wali kota dari Gerindra, dari PKB, teman koalisinya, telepon aja, perbaiki itu persoalan. Karena dalam banyak hal harus elit yang bicara, Pak. Supaya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat tentang sewa ruko yang mahal, tentang air bersih, tentang akses terhadap pekerjaan yang rumit pasca Covid, itu seringkali ambiar dan nggak didengarkan oleh publik. Jadi yang perlu bicara itu adalah elit penting dan saat ini adalah calon presiden. Nah, saya kira itu efektif. Karena itulah yang punya akses ya. Karena mereka yang punya akses dan mereka itu saat ini jadi perhatian. Saya membayangkan Anies dan Prabowo belusukan di Jawa Tengah. Kalau nemu sesuatu, ada bupati, gubernur, dan kebetulan partai pendukung Anies dan Prabowo, telepon aja. Nggak soal. Syukur kalau telepon Ganjar Pranowo. Mas bro, ini wilayahmu lagi nggak oke nih, nggak ada soal. Ini soal banjir rob loh, gimana prospeknya ke depan? Saya kira nggak ada masalah. Jadi ini justru akan membuka peluang bagaimana seorang calon presiden di 2024 ini, apakah dia cukup mampu menerjemahkan keinginan-keinginan masyarakat. Bahkan kalau mau jujur misalnya, katanya Jawa Tengah tidak oke-oke saja, nggak apa-apa. Misalnya, kampanye aja di situ, Anies. Kampanye di situ, Prabowo, telepon aja Ganjar. Ini wilayahmu hancur bro, apa coba betulin jalan, aspal yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah itu yang saya bayangkan. Nah semakin apa yang dilakukan oleh Ganjar, ini kan akan semakin bagaimana seorang pemimpin itu akan diuji. Sebagaimana dia mampu menerjemahkan keinginan-keinginan masyarakat. Dan yang paling penting, dia apakah punya akses terhadap kepala daerah dan sekda. Karena itu menjadi variabel penting untuk berkomunikasi. Ganjar kalau tidak kenal sama sekda dan Heru, nggak mungkin akan berkomunikasi Pak. Kan nggak mungkin telepon Jati sama Galuh. Ini siapa kan begitu. Ganjar misalnya kalau ke Bali pasti gubernurnya ditelepon juga itu. Ini bro katanya soal turis-turis yang meresahkan, coba atasi dan persoalkan. Karena gubernur Bali dari PDIP. Atau datang ke kampung saya itu di Sumeneb, Madura. Karena bupatinya dari PDIP juga ditelepon tuh soal proyek-proyek misalnya dalam tanda kutip yang saat ini dianggap akan merusak lingkungan. Nggak apa-apa, nggak ada persoalan. Hal serupa yang mestinya dilakukan oleh Anies dan Prabowo.
Jadi kalau ada kerusakan lingkungan, tentang akses terhadap ekonomi, tentang pekerjaan nganggur, di wilayah tertentu yang kebetulan dikunjungi Prabowo dan Anies, saya kira harus juga disampaikan kepada Siapapun publik. yang sedang Betul, memerintah di sana. bahkan kalau mau satir, telepon Pak Jokowi, ini, Di wilayah ini adalah periode kedua pemerintahan Pak Presiden, masih banyak loh persoalan pengangguran, nggak ada soal terbuka. Ini justru akan semakin membuat masyarakat kita mendapatkan menu-menu politik bahwa persoalan di negara ini selesai pada level elit. Jadi kalau Pak Ganjar yang telepon, sekdanya gerak cepat dong. Karena jadi pemberitaan. Terbukti. Kalau Pak Ganjar yang tidak cerita, yang tidak telepon, tidak akan jadi pemberitaan. Akan lama itu persoalan. Air bersih sulit, kemudian sewa yang terkait dengan ruko yang dianggap mahal. Pak Anies juga datang ke basisnya Pak Batul, misalnya di Sumbar, ataupun di Jakarta basisnya Pak Anies. Telepon aja nggak apa-apa. Justru itu akan membuat persoalan-persoalan semakin bagus. Artinya apa? Belusukan semacam ini akan menjadi kontes sebenarnya, di mana para calon pemimpin ini, soal itu saya harus katakan pamer kebaikan. Pamer kebaikan ketika Ya memang nggak ada membutuhkan masalah. itu ya. Udah ini jangan kaitan dengan masuk surga dan neraka, pokoknya pamer kebaikan. Semua persoalan yang selama ini tidak selesai dengan cepat, bisa selesai dengan cepat. Kalau Anies yang bicara, kalau Prabowo yang bicara, kepada sekda, kepala daerah yang mereka kenal, rasa-rasanya persoalan yang dihadapi itu jauh lebih cepat dan lebih Cepat tuntas. diselesaikan. Ketimbang ada demo berbulan-bulan, protes bertahun-tahun, nggak didengar, Pak. Jadi mendingan masyarakat undang aja para baca pres Betul, ini untuk nanti betul. tahu permasalahan apa, Dan sampaikan kepada telepon pemimpin yang pemimpin gitu. setempat. Menurut saya begitu. Oke.